Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu hukum yang berhubungan dengan akidah dan hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Hukum Islam harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika tidak maka akan terjadi banyak perbedaan-perbedaan dalam beragama. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama, karena Al-Quran langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui perantaranya malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berisikan perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lainnya yang menjadi pedoman bagi hidup manusia untuk menjadikan manusia itu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan manusia itu yang berakhlak mulia. Al-Quran sebagai sumber yang baik dan sempurna memiliki 3 sifat, yaitu dinamis, benar, dan mutlak. Yang pertama dinamis. Dinamis berarti bahwa Al-Quran dapat berlaku untuk di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Yang kedua benar, artinya mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu mutlak. Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya serta tidak akan terbantahkan. Kemudian isi kandungan Al-Quran meliputi 5 hal, yaitu yang pertama tauhid yang mengesahkan Allah, yang kedua ibadah yang menjelaskan cara beribadah kepada Allah, yang ketiga itu janji atau kabar gembira serta ancaman, yang keempat yaitu jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima yaitu kisah dan cerita Islam. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Menurut bahasa, Al-Hadis mempunyai beberapa arti, yaitu jadid yang artinya baru, qorib yang artinya dekat, khobar yang artinya berita. Sedangkan menurut istilah Al-Hadis adalah segala berita yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi dari Al-Hadis adalah sebagai pengukuhan atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sebagai penjelas yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan dalam Al-Quran. Ditinjau dari banyak atau sedikitnya jumlah perawi hadis, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dusta, dan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang akan tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dari segi mutu periwayatannya, hadis dibagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang periwayatannya tidak terputus dari awal sampai akhir, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan teliti, sehingga bisa dijadikan hujjah atau dasar hukum Islam. Hadis hasan merupakan hadis yang tidak terputus periwayatannya, serta diriwayatkan oleh orang-orang adil tapi kurang teliti, meskipun tidak mengandung kecatatan. Selanjutnya yaitu hadis dhaif. Hadis ini lemah dan merupakan hadis yang ditinggalkan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti menggerahkan kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, dan bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga, pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Kedudukan ijtihad yaitu sebagai sumber hukum Islam yang setelah Al-Quran dan hadis.
Ijtihad dilakukan jika persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk-bentuk ijtihad adalah 5, yaitu yang pertama ijma', yang kedua qiyas, yang ketiga istishab, yang keempat marsali mursalah, dan yang kelima Ijma' yaitu kesepakatan semua ahli ijtihad pada suatu masa yang berkaitan dengan syariat. Kias mengambungkan atau menyamakan arti untuk menetapkan suatu hukum yang belum ada kesepakatan pada masa sebelumnya. Istishab yaitu menganggap benar terhadap sesuatu. Marsari mursalah adalah tindakan memutuskan suatu masalah yang tidak ada nasnya dengan pertimbangan untuk kepentingan umat manusia. Adalah membolehkan adat istiadat suatu daerah asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan aturan-aturan yang prinsipnya baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan.